عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وثانيها أن العبد إذا فعل الخير مع المشقة لزمه الاحتياط له حتى لا يفسد عليه والاتقاء على العمل أشد من العمل. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan khusus kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Kita sampai pada gangguan keempat dari mengerjakan taat, yaitu asyada'id wal balaya, kesulitan dan bencana dan bala. Kita akan menemukan ini pasti dalam kehidupan kita, yaitu kesulitan dan bencana. Kesulitan bencana itu akan mencegah kita berbuat taat, karena pikiran kita, hati kita, kata beliau, akan terganggu dengan kesulitan ini. Ini yang pertama. Kita ini perlu sabar. Kenapa? Karena ibadah itu semuanya dasarnya sabar dan menahan diri atas kesulitan. Orang yang gak mampu sabar dari kesulitan, maka dia tidak akan bisa ibadah. Dan ini sudah kita baca. Kita selalu akan menemukan musibah pasti. Orang yang sibuk orang yang sibuk terganggu dengan musibah, kalau dia nggak sabar, dia tidak akan bisa ibadah. Dan dikatakan oleh beliau, Imam Ghazali, kesulitan dan musibah dalam ibadah itu ada dari beberapa arah, dari empat ya. Ada dari empat arah, dari empat macam. Yang pertama sudah kita baca, kesulitan dalam ibadah nafsuha, dalam ibadahnya sendiri itu susah. Sudah kita baca bersama-sama ya. Ibadah yang kita kerjakan itu memang ibadah itu susah. Sholat ya sulit, berkumpul majelis taklim semacam ini sangat sulit. Puasa berat, sedekah nggak usah ditanya, paling beratnya. Ibadahnya sendiri itu susah. Maka dari sinilah kita perlu sabar. Kalau kita nggak sabar melawan kesulitan mengerjakan ibadah, yaitu melawan hawa nafsu, maka kita nggak akan bisa taat. Makanya banyak orang nggak sabar sholat subuh, akhirnya nggak sholat. Banyak orang nggak tahan lapar karena susah, akhirnya nggak berpuasa. Banyak orang nggak tahan cinta dunianya, akhirnya nggak ngerjakan zakat wajibnya. Memang ibadah itu susah, sulit. Kita perlu kesabaran melawan hawa nafsu. Cuman hadirin, kalau pian mengerjakan ibadah dari awal udah ikhlas, dari awal tuh niatnya udah bagus, biasanya ada orang-orang yang cepat mudah, cepat ringan. Mungkin di antara kita tuh ada. Ulun beb, alhamdulillah ke majelis taklim hanyar mulai langsung cinta. Hanyar mulai langsung semangat kok. Nggak ada bosannya. Itu biasanya karena ikhlasnya niat kita, bagusnya niat kita. Kita nggak punya tujuan apa-apa kecuali Allah. Ulun kok hadir maulid dikira langsung tenang, kada capek. Katanya ibadah susah, kok ulun ngerasakan tenang. Itu penyebabnya ikhlasnya amal pian. Tapi ketahuilah, ketenangan itu akan selalu berusaha dirusak oleh setan. Enaknya ibadah di awal yang kadang-kadang kita rasakan kan beda-beda ya. Ada yang di sini ibadah susah, lama-kelamaan dilatih enak. Ada yang awal mulai udah langsung enak. Nah, ketahuilah ini biasanya penyebabnya pertama kita mulai itu kita ikhlas, murni untuk Allah, nggak ada tujuan apa-apa, dikasih kenikmatan. Tapi ini akan berusaha, ya setan akan berusaha merusak itu keenakan kita, kenyamanan kita.
Oleh karena itu kita perlu sabar dari segi yang kedua. Ujian kedua ini, kesulitan kedua, annal abda idza fa'ala al-khaira ma'al masyaqqah. Ketika seorang hamba mengerjakan kebaikan ma'al masyaqqah, sedangkan kebaikan tersebut sudah kita ketahui ya, dengan penuh kesulitan, lazimahul ihtiyat, dia perlu menjaga-jaga. Ihtiyat, dia perlu jaga diri sekuat tenaga, ekstra hati-hati. Dia perlu ekstra hati-hati. Hatta la yasuda alaihi, agar amal tidak rusak atas dia. Jadi hamba itu ketika beramal kan susah, dipaksakan, udah bisa berhasil beramal. Apalagi tadi saya bilang udah ngerasakan enak sekarang beramalnya. Kan susah. Kayak kita nih majelis taklim seperti ini kan sudah kita gambarkan. Berat awal mulainya, tiba-tiba merasakan mantap hati, bisa mau belajar lalu istiqomah. Lazimahul ihtiyat, hati-hati, perlu benar-benar dijaga. Karena sekarang udah kerasa enak, nikmat, ini karunia Allah, perlu dijaga. Dijaga, kenapa? Hatta la yasuda alaih, agar amarnya nggak rusak atas dia, agar pekerjaan ibadah itu nggak susah, agar belajar ini nggak rusak. Wal ittiqa alal amal, menjaga atas amal, asyaddu minal amal, menjaga amal itu lebih berat daripada amalnya. Kayak saya gambarkan majelis taklim, memulai majelis taklim susah, diteruskan, dipaksakan jadi gampang. Nah, menjaga ini gampang enaknya ini lebih susah daripada memulai awal. Ya ibaratnya istiqomah, lurus dalam sebuah amal lebih sulit dari amalnya sendiri. Nggak gampang hadirin ya. Salat subuh misal, atau qiyamul lail. Biasanya orang tuh ketika kepepet total, sudah nggak ada jalan keluar lagi, dia sadar, buat apa lagi saya perlu Allah. Bangunlah dia malam hari, nggak ada tujuan apa-apa, ingin kembali kepada Allah, sholat. Aslinya susah qiyamul lail, dia merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam sholat, dalam qiyamul lailnya dia. Ini menjaga nikmat ini, menjaga kelezatan ini, menjaga amalnya agar tidak rusak lebih sulit daripada amal, hadirin sekalian. Berapa banyak dari kita berhasil melakukan amal baik dengan susah payah, sulit, lalu berhasil melakukan kebaikan. Nah, menjaga kebaikan ini lebih berat daripada memulai seperti kesulitan awal kita mengerjakan kebaikan tersebut. Apalagi yang saya gambarkan tadi, ulun ini baru mulai langsung nyaman, saya ini baru hadir langsung enak, cocok hati. Ini yang kayak gini kalau nggak dijaga ya, karena dia gampang, enak di awal, rusaknya juga akan mudah. Sesuatu yang dibikin dengan kemudahan, instan, lebih cepat rusaknya daripada sesuatu yang dibangun dengan kesulitan. Pian bangun rumah dengan pondasi yang kokoh, yang kuat, pelan-pelan, itu lebih kokoh, lebih berat, lebih sulit tumbangnya rumah sampean daripada yang dibangun seadanya. Bikin 3 bulan jadi. Ini goyang sedikit, retak-retak rumahnya ambruk. Ini rumahnya dibikin sampai 2 tahun. Kenapa? Detail, biar kuat, nggak goncang. Ini awet ini biasanya ini. Nah, begitu pula kita menjaga amal itu susah loh hadirin. Menjaga amal itu susah, lebih sulit daripada memulainya. Ini sehat buat diri kita sendiri. Dan juga kalau ada yang mendengarkan ini, terutama ini bagi para ulama atau orang yang mulai melangkah menjadi ulama, ini sehat buat diri saya ya. Kebetulan sampai mendengarkan, alhamdulillah, barangkali bermanfaat. Memulai dakwah misal, katanya mulai mengajar susah, sulit. Sama kayak memulai belajar, susah.
Nanti ketika mulai menyampaikan ilmu, berat, capek, kepala pusing. Belajar aja yang cuma mendengarkan aja, ngelihati ustadz, bengong juga nggak ada yang tahu, dan melamun juga nggak ada yang perhatian, kayak kelihatan paling paham. Bangkut, padahal mikirnya kemana kada tahu. Ya. Kalau belajar aja susah. Nah ketika berbicara itu lebih sulit, berkali-kali lipat jauh. Pian ngerasakan belajar pusing. Sama, kita juga dulu belajar ya pusing. Menyampaikan lebih pusing jauh. Kenapa? Karena ketika ketika belajar fokus dengan satu, mendengarkan. Ketika menyampaikan fokus dengan banyak orang, berusaha orang-orang itu untuk paham. Belum lagi godaan setan lebih berat. Lalu subhanallah, kadang-kadang banyak asatid ulama dakwah berat, tapi dia paksa dirinya istiqomah, lalu ngerasakan dakwah itu enak. Oh enak, alhamdulillah, sudah cocok mengajar. Ini jangan dikira setelah cocok mengajar udah sampai kepada puncak. Belum. Ternyata itu menjaga kenyamanan, menjaga keistiqomahan dalam berdakwah. Sama kayak kita sekarang. Ini saya nggak ngomong saya ngajar ya, seperti yang sudah saya bilang. Kita belajar bersama di sini. Ini menjaga ini lebih sulit daripada memulai di awal. Nanti ada datang, terutama masalah hati, ketidakikhlasan. Di awal mula ibadah, ada orang kayak gini. Hadir belajar, kenapa belajar? Nggak ada pikiran apa-apa, cuma saya kepengen baik. Duduklah belajar, dengarkan, enak, nyaman. Tiba-tiba setan goda dia. Dengan apa? Melalui kawannya. Pak, kawannya ngomongnya ini bukan ganggu yang gambarannya menyakiti, bukan. Gangguan ini gangguan yang enak, saya bilang ini. Temennya bilang, Masya Allah lah Pian, sekarang udah berubah, kada kayak dulu lagi. Hebat Pian, istiqomah sekarang. Wah Masya Allah, ulun kepengen jadi kayak Pian. Mulai terasa, oh ternyata ulun nih baik ya, ternyata ulun nih bagus. Kepengen satu orang yang muji, habis itu gak ada yang muji lagi. Ya kebetulan kirimannya setan cuma satu aja, nggak ada yang muji lagi. Mulai setan datang, Pak, yang muji Pian cuma satu orang ya. Padahal ini kalau teman-teman yang lain tahu, mereka bakal muji Pian seberatan. Ayo maju sedikit ke depan, tunjukkan. Mulai ada keinginan lain. Jadi ikhlas itu nggak harus di awal aja, jaga keikhlasan. Di pertengahan itu lebih sulit. Setannya ngomong, si Din tuh kawan Pian satu orang, tahu Pian baik, muji. Kayak apa kalau yang lain tahu? Kayak yang lain, ternyata yang lain nggak ada yang muji dia. Dia ngerasa yang lain nggak muji karena tidak tahu. Akhirnya dia cerita, ulun ini alhamdulillah hadir majelis ini udah setengah tahun. Setengah tahun sudah alhamdulillahnya kayak mondok 20 tahun. Ulun ini udah begini. Tujuannya apa? Kepengen dipuji kayak kemarin. Cerita nggak ada yang muji, pasang status akhirnya. Alhamdulillah malam ini majelis bersama Habib Fulan. Bib, selfie dulu lah Bib. Tujuannya apa? Ini nggak semua yang saya bilang selfie ya. Tujuannya apa? Dia kepengen orang ngelihat dia itu baik, majelis taklim. Nanti yang kayak gini dipuji, rusaklah amalnya. Akhirnya dua pilihannya dia. Kalau orang tetap memuji dia akan terkena riya dalam beramal. Kalau nggak ada yang muji dia, yang ada yang kayak gini, coba seberataan cuekin aja, jangan diherani, dia makan aja, kada usah diherani. Orang kayak gini hasilnya apa? Kada ke majelis lagi. Kenapa? Dia ngerasakan tujuan yang berbeda sudah. Pertama kepengen ketemu Allah, saya banyak dosa, ingin dekat dengan Allah. Dipuji orang, ternyata dipuji ini nyaman juga. Ya begitu. Dalam dakwah, pertama ngomong ikhlas, kepengen nasihati orang. Timbullah orang memuji, Habib Masya Allah, ceramahnya, nasihatnya mengena di hati ulun.
sekali, 2 kali, 3 kali. Ceramah selanjutnya orang diam aja, selesai nggak ada yang muji. 4 kali, 5 kali, akhirnya bertanya, kayak apa ceramah ulun tadi, nyaman lah. Kan begitu, nunggu. Bagus lah omongan ulun, bagus lah. Yang mana Bib? Yang tadi. Ulun tertidur Bib. Akhirnya nggak ada yang muji dia, kurang semangat. Ulun kada suka lagi majelis di situ. Di sini aja, nah orangnya baik-baik. Timbul kepengen timbal balik dari nasihat. Ini penting sekali ya. Dua-duanya kena ini, yang belajar ataupun yang mengajarkan. Makanya sama-sama kita menasihati diri kita. Ittiqa 'alal amali asyaddu minal amal. Menjaga amal lebih sulit daripada memulai amal. Itu baru menjaga dari pujian, hadirin sekalian. Kan penyebabnya enak itu. Apalagi pian ke pengajian ribut. Ada yang nyakitin. Kalau berangkat ke pengajian diejek, dihina. Kira-kira berangkat gak ada? Yang macam tadi aja, ke pengajian tidak dipuji bisa batal. Apalagi kita belajar sambil dicaci orang. Ini ngapain ikut-ikut belajar pian? Siapa pian? Gawian begini, sok-sokan ikut majelis ilmu. Kayak apa biasanya? Malu, gak enak. Keluarga nggak ngizinkan misal, ribut. Apalagi kayak zamannya sahabat radhiyallahu anhum, mau ibadah dilempari, mau taat disakiti. Yang kayak gini tampang-tampang kayak kita ini, yang kalau ibadah nggak dipuji, nggak semangat, apalagi disakiti, ya nggak akan belajar, kita nggak akan ibadah lagi. Nah inilah makanya kita perlu sabar. Sabar ibadah, sabar sakit dalam ibadah. Dan memang ya, memulai ibadah sulit karena melawan hawa nafsu. Setelah berhasil ibadah, menjaga ibadah itu tetap istiqomah lebih sulit daripada memulai awal melawan hawa nafsu. Kita ngerasakan, semua merasakan ini. Cuman perlu kita pikirkan. Seperti yang saya bilang bersama-sama hadirin ya, kitab ini nasihat dari Imam Ghazali ini nasihat, bukan sesuatu yang didengarkan terus selesai. Ini harus diulang-ulang, dipikir. Ini tafakur penting. Nggak cukup baca kitab ini sekali, 2 kali juga nggak cukup masih. Ya, kecuali tiap bab selalu kita ingat. Kayak sekarang ini bagian ini, seminggu ini terus diingat. Tiap hari kalau bisa diulangi lagi. Karena memang ini beliau ngajak berpikir. Dan di setiap pengajian pun begitu, beliau ngajak berpikir. Ulama semua pasti ngajak kita berpikir. Tetapi ini beliau punya sistem yang bagus. Kayak saya bilang ya, Imam Ghazali pun ngomong, saya ini diberi karunia Allah dalam kitab ini sistem, aturan, uslub yang sangat bagus. Dan memang benar nyaman sekali. Dan saya bilang kita bersyukur, saya bersyukur, hadirin sekalian juga kita perlu bersyukur dipilih oleh Allah bisa baca kitab seperti ini. Nah ini kita perlu bersabar, istiqomah. Memang berat. Kadang-kadang dengar tausiahnya juga, nasihatnya berat sekali. Apalagi yang untuk urusan dunia, berat mengamalkannya. Tapi gak ada masalah. Kalau kita sabar, lama-kelamaan menjadi ringan dan mudah. Yang penting istiqomah, agar tidak ada bagian yang terputus. Kalau udah ada yang putus, bisa salah paham, tambah sulit lagi istiqomahnya. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, gangguan. Kenapa kita perlu sabar yang ketiga? Karena ada gangguan ini. Gangguan yang ketiga dari mana? An-daro mihnatin. Sekarang ini tempat yang kita tinggali, artinya bumi ini, daru mihnah adalah tempatnya ujian, tempatnya kesulitan dan bencana. Makanya kita perlu sabar. Karena kita ini sekarang tinggalnya di dunia. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Faman kana fiha, barang siapa yang masih di dunia, fala budda lahu minal ibtila, maka harus bagi dia minal ibtila, dari ujian, dari bala, bisyadaidiha, dari kesulitan dunia, wa masaibiha, dan dari musibah-musibah
musibah di dunia ini. Karena kita tinggalnya di dunia, maka nggak ada jalan lain bagi kita. Ya harus mau tidak mau kita mendapatkan yang namanya musibah dan ujian. Oh, ulun kada mau beb kena ujian. Ya nanti di akhirat di surga. Di akhirat nggak ada ujian, cuma dua pilihannya, nikmat kekal di surga atau siksa. Siksa bukan ujian lagi, hukuman. Kalau kita nggak mau ujian, nggak mau kesulitan, nggak ada, nggak mungkin bisa. Kita ini di dunia memang tempatnya ujian. Saya nggak mau, nggak bisa. Sama kayak orang masuk ke sungai, ke air, ulun kada mau basah, nggak bisa, pian pasti basah. Karena pian masuk ke tempatnya air. Ulun nggak mau lahir kalau gitu. Nah, lain cerita ini ya. Sudah terlanjur, sudah dilahirkan, takdirnya Allah kita diciptakan. Kalau pian nggak mau ujian, ya seakan-akan tuh kita ngomong, Tuhan saya nggak mau di dunia. Kayak tuh kita mengingkari Tuhan. Kenapa saya diciptakan di dunia? Ulama sampai seperti itu ya. Kalau ada orang ulun kada mau diuji, ulun nggak mau kesulitan, maunya nyaman terus. Seakan-akan ngomong, ya Allah ulun kada mau di dunia. Ya minta masuk surga, sabar dulu sekarang. Kalau di dunia nggak bisa, harus dapat ujian, pasti. Karena dunia ini tempatnya ujian. Orang yang berada di bawah terik matahari pasti kepanasan. Orang yang terlewat di bawah hujan ya kehujanan. Orang yang tinggal di dunia pasti merasakan ujian. Nggak ada yang tidak enak. Ulun ini udah ibadah kok susah ya? Ya di dunia Pak. Ulun udah baik beb sama orang silaturahmi kok masih dia memfitnah ulun? Ya di dunia. Keluarga ulun tuh apa? Ulun udah baik sama keluarga kok keluarga masih musuhi ulun misal. Ya inilah namanya dunia. Yang jahat dosa, yang kena ujian, yang dijahati perlu sabar. Perlu sabar, perlu tabah. Gak ada yang enak terus. Sakit itu justru mengingatkan kita bahwa kita ini masih di dunia. Kalau sampai untuk enak terus hidupnya, malah bahaya. Kadang-kadang tuh ujian menyadarkan seseorang, mengingatkan dirinya. Kalau dia merasa dalam puncak kenikmatan terus menerus, bisa jadi dia lupa diri, ngerasa dirinya udah baik, ngerasa dirinya udah mulia, bisa merendahkan orang lain, malah timbulnya sombong dan bator. Yang seperti ini sangat berbahaya. Dijelaskan oleh beliau Imam Ghazali. Kenapa kita perlu sabar? Ya, ujian dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu datangnya 3 macam. 1, ibadahnya susah. 2, menjaga ibadah susah. 3, kita tinggal di dunia. Yang tinggal di dunia pasti dapat bala. Ulun nggak mau bala. Caranya 1, ada caranya, ada triknya, biar pian tidak kesulitan mendapatkan bala di dunia. Gimana itu? Sebetulnya sudah kita sempat bahas kemarin. Kalimat yang istimewa atau kalimat perkataan penyair, Darbul Habib keakli zabib. Masih ingat kan? Pukulan kekasih rasanya seperti makan kismis. Masih ingat? Itu trik dan kuncinya itu. Biar pian bisa tidak merasakan kesulitan dunia. Ingatlah siapa yang ngasih kesulitan ini? Allah. Sadari siapa yang menguji kita? Allah. Kalau pian cinta tapi sama Allah, harus cinta dulu dan harus sadar ini pemberian Allah, seperti yang didapati oleh para aslafun saleh. Ya, aslafun saleh. Kita sudah bahas belum cerita itu? Ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Hah? Sudah kan kita ceritakan itu? Nah, dia merasakan ini nggak punya kaki, nggak punya tangan, kulitnya berpenyakit, tapi dia bisa bersyukur. Syukur macam apa ini? Kan sudah kita bahas ya. Kenapa kok dia nggak merasakan kesakit, nggak merasakan bencana dalam kesulitan macam itu? Karena dia sadar ini pemberian Allah. Salah satu sebabnya itu.
Pada hakikatnya tetap kena bala, tapi dia tidak merasakan bala tersebut. Sama kayak kita digigit anak kita, sakit kada? Pian digigit anak pian, diikut anak pian, sakit kada? Sakit. Tapi hasilnya apa? Pian marah kah tersenyum? Kalau anaknya masih bayi ya, bukan anak umur 20 tahun yang menggigit. Pian punya anak masih bayi, balita, gigit tangan pian, sakit nggak tangannya? Kita marah apa tersenyum? Senyum. Wah, anak ulun gigit. Kadang-kadang ditabok sama anak yang masih bayi, minta lagi kita. Kita kalau punya anak mukul-mukul, kita sengaja deketin muka kita biar dipukul-pukul sama anak yang masih bayi, yang masih baru bisa jalan itu kan. Kenapa? Saya sayang sama dia. Jadi ujian yang dia kasihkan, rasa sakit yang dia berikan, malah saya anggap nikmat. Begitulah caranya. Yang bisa begini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mau jadi wali. Kalau pian kepengen nggak merasakan balanya dunia, jadi wali. Wadzalika aksamun, dan ujian dunia itu macam-macam. Faminha al-musibatu fil ahli, termasuk dari ujian dunia musibah dalam keluarga, wal qarabat, kerabat, wal ikhwan, dan saudara, wal ashab, teman-teman, bil mauti wal faqdi wal firaq, ujiannya dengan kematian, keluarganya mati, sahabatnya mati, ya, ditinggal meninggal keluarganya. Nah, ini musibah dunia. Banyak yang ngerasakan ini. Tapi kalau sabar, lama-kelamaan tahan juga. Kalau nggak tabah bagaimana? Ya semua udah ngerasakan ya. Ya minim-minimnya ada kakeknya kah yang meninggal kah, sepupunya kah yang meninggal. Kalau kita sabar bagaimana? Hilang, sulitnya itu tidak terasa. Tapi ketika kita masih belum sabar, terasa berat. Wal faqdi, dan kehilangan, begitu juga. Ya, wal faqdi, mati, kehilangan, entah artinya ditinggal sama mereka, wal firaq, dan berpisah dengan mereka. Artinya kita menjauh, berjarak dari keluarga kita, entah dengan kematian, kehilangan, ataupun dengan berpisah. Berpisah, ribut, misal suami istri cerai, misal kakak adik jauh, pergi keluar kota, anak pergi jauh, misal ke pesantren, itu kan musibah, ujian. Pasti semua ngerasakan seperti itu, musibah dalam keluarga. Yang kedua, fin nafas, ujian dalam jiwa, dalam diri kita sendiri. Dengan apa? Bi anwa'il amrad, dengan macam-macam penyakit, wal auja, dan rasa-rasa sakit. Amrad penyakit, auja sama, wajah itu rasa sakitnya. Ya, misal contoh kayak gini ya, amrad pileknya, wajah sakit kepalanya, itu sakitnya apa gitu ya. Bisa diartikan begitu. Auja itu rasa sakitnya, lebih khusus. Amrad itu penyakitnya. Ujian, selain diuji keluarga, ya, diuji keluarga, diuji juga dengan diri kita sendiri. Ya, nggak berhenti lah kita nih, semua sakit. Sakit ini, sakit itu. Yang nggak sakit itu Firaun, yang makanya sampai jadi ngaku Tuhan. Kita ini sakit, dikit-dikit sakit, ada yang dikit-dikit meriang, ada yang dikit-dikit pusing, macam-macam. Apalagi kalau kantong kosong sakit terus. Sakit. Wa fil 'irdi, dan kemudian musibah fil 'irdi, dalam harga dalam kehormatan. 'Ird, kehormatan. Biqitalin nas iyyahu, manusia menyerang kita. Ya, kita artinya, kalau kita artinya itu kan membunuh, tapi bukan cuma ngebunuh kita. Kehormatan kita artinya kita, orang menyerang kita lah, bahasanya menyerang. Biqitalin nas iyyahu, orang menyerang kita. Diserang dengan apa? Dengan kekasaran, dengan omongan yang tajam, dilecehkan. Nah, itu kan kita dapati.
Bapak biar nih kayak gitu. Ya. Baik-baik sedikit diomongin. Sama ini, wat tama' fihi wal istira' bihi wal ghibati wal kadhibi alaih. Ini paling banyak ini ya. Orang menyerang kita. Menyerang personal kita lah. Ada yang tama' fihi, tama' dalam diri kita, ingin mengambil apa yang kita milikin. Nggak bisa ketahuan kita punya nikmat, langsung bagi dong, kayak gitu ya. Kita punya satu karunia, mau direbut, mau diambil, toma. Dan ini orang yang punya toma kayak gini nggak akan disukai siapapun juga. Dia akan dibenci manusia. Kalau toma akan dunia, dibenci oleh Allah. Toma pada miliknya manusia, akan dibenci manusia. Sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Wal isdira'i bihi. Jadi akan ada orang yang selain toma kepada kita, ada ada orang-orang juga yang izdira. Izdira itu merendahkan, meremehkan kita. Remehkan apa sih Din? Apa pian nih bungul kada belajar? Apa pian sibuk dunia? Jangankan orang yang nggak belajar dibilang bungul ya. Oh lama yang belajar, apa sih Din mengajar aja, kayak itu juga. Kan begitu. Jangankan yang nggak belajar dibilang bodoh, yang mengajar aja dijelek-jelekkan kok, kan begitu. Apalagi yang tidak belajar. Selalu orang tuh ngeremehkan kita loh. Akan ada yang ngeremehkan kita, ada. Walaupun kalau kita berakhlak baik, pasti yang bagus-bagus menghormati pasti. Sebaik-baiknya kita itu udah bagus, udah ngikuti akhlaknya Rasul, udah menjaga, pasti aja ada orang yang meremehkan kita. Apa sih Din dakwah dari dulu kayak itu aja, miskin, kada punya apa-apa misal. Kan ada kayak gitu, subhanallah. Dan masih mending itu kalau yang merendahkannya urusan dunia. Ulama tuh nggak ada masalah dibilang kayak gitu. Ustadz dakwah aja pian dari dulu, miskin aja Ustadz. Kalau Ustadz digitukan tuh nggak ada masalah. Ustadz yang sungguhan ya, direndahkan urusan dunia nggak ada masalah. Kenapa? Merasa dirinya rendah dunia mirip sama Rasulullah SAW. Mungkin pian kita mengira kita rendah karena kita miskin susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan kita karena kita ini mirip dengan Rasulullah SAW dalam kehidupan yang susah. Jadi ketika dibilang miskin, sesungguhnya kita mesti bersyukur. Kenapa? Mirip dengan Rasul dan para aulia salihun. Ada orang yang merendahkan begitu, tapi ini nggak masalah. Nggak masalah. Yang lebih masalah itu merendahkannya bukan urusan dunia, bukan urusan dunia. Ngerendahkannya urusan akhirat. Apa nih dakwah nggak ikhlas. Dakwah cuman pengen dipuji, cuman ingin cari makom derajat. Wah, direndahkan begitu, itu kan perendahan. Nggak ada masalah sebetulnya. Cuman merendahkan macam ini lebih susah daripada urusan dunia. Daripada urusan dunia. Satu, orang yang soleh, pasti dia ngerasa dirinya nggak ikhlas. Harus itu. Ngerasa dirinya masih buruk. Ditambahin ada orang merendahkan. Sakit biasanya yang semacam ini. Makanya ya, ada musibah macam ini ya, direndahkan oleh orang. Wal ghibah, dengan ghibah, wal kadhib alaih, dan bohong atas dia. Akan ada orang yang nghibahin kita, siapapun kita. Mau kita pekerja dunia, mau kita pekerja akhirat, mau kita pengangguran dunia akhirat. Kan ada orang dua-duanya nganggur ya. Dunia nggak dicari, akhirat juga nggak ada. Kenapa? Mau happy aja. Pengangguran dunia akhirat ini. Ini yang macam ini, yang pengangguran dunia akhirat diribahin, wajar lah ibarat katanya, karena nggak ada baiknya. Cuman jelek, tetap jelek. Yang ngeribahin dia dosa. Kita pekerja dunia akan ada yang ngeribahin, pekerja akhirat artinya ahli ibadah dan taat akan ada yang ngeribahin. Dan nggak cukup ribah. Ribah tuh ada kesalahan memang diomongin, ada kesalahan juga diomongin, ada kesalahan asli diomongin di belakang, itu ribah. Wal kadhibi alaih, dan yang lebih bahaya, yang lebih menyakitkan bukan ribah, tapi dia berbohong alaih atas kita. Artinya memfitnah, bahasa kita begitu. Kita nggak melakukan itu, tapi dia bohong. Si Din itu ulun tahu seorang. Si Din begini, padahal bohong, fitnah itu.
Jangan kaget. Waduh, ulun ini padahal kada pernah kayak gitu. Kok dia berani ya berbohong fitnah ulun? Memang pasti sakit. Ya. Oh, si Din mah kayak gini. Padahal nggak pernah. Sakit di awal. Cuman sabar. Nggak usah terlalu diurusin. Ya, kada usah terlalu dimasukkan hati. Kalau dimasukkan tambah sakit. Ibarat kata tuh kalau ada duri masuk, cabut. Ada orang nusuk duri, kita tambah tekan. Aduh, sakitnya, kita tekan. Begitulah kita kalau ada orang menyakiti kita, mencaci kita, meremehkan kita. Gimana caranya? Cabut. Seandainya udah terlanjur masuk ke telinga, kan berarti masuk ke hati. Terlanjur dengar, cabut. Syukur-syukur jangan sampai mendengar. Lakukan ini seperti sabdanya Rasul SAW. Rasul pernah bersabda, la tuballighuni amma jarafikum. Jangan sampaikan kepadaku sesuatu yang terjadi di antara kalian. Artinya kalau kalian ada ribut-ribut, dulu tuh ceritanya begini. Sudah ada Nisa sedikit terakhir ya. Dulu ceritanya seperti ini. Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah bagi-bagi harta rampasan, ada satu orang laki-laki ngomong begini, hadhil kismah ma arada bihi wajhallah. Pembagian ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngebagikan harta rampasan perang, dia bilang, ini Rasulullah bukan karena Allah ngebagikannya, ini curang. Bayangkan Nabi dibilang curang. Abdullah bin Mas'ud yang ngedengerin, saya bakal sampaikan dia, nulun laporakan ke Rasulullah, kata dia begitu. Karena Abdullah bin Mas'ud ini mudah, keluar masuk mendatangi Rasulullah SAW gampang, dekat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lapor, inna fulan bin fulan qala kadza, fulan ini ngomong begini ya Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Wailun lahu, celaka dia. In lam a'dil faman ya'dil. Kalau saya nggak adil, terus siapa lagi yang bisa adil? Ada terasa sesuatu. Sebetulnya Rasulullah itu kesiannya kepada orangnya. Kesiannya kepada orangnya, karena orang itu bakal celaka sudah. Celaka. Masa curiga sama nabinya? Berarti dia seakan-akan nggak percaya lisannya nabi ini wahyu. Kalau dia terang-terangan ngomong ini karena nggak percaya, bisa murtad. Bahaya ini. Akhirnya Rasul mengatakan, karena wajada fi nafsihi syai', Rasul merasakan omongan macam ini nggak bagus, bikin orang sakit, bikin hati ini nggak bagus. Rasul ngomong, hei, mulai sekarang sahabatku, jangan disampaikan lagi kepada saya kalau ada omongan macam ini. Kenapa? Uhibbu an akhruja ilaikum wa anni salimus sadr. Saya ingin kalau ketemu kalian, hati saya itu selamat, bersih. Nah, ini caranya ini, biar pian bisa aman dari cerangan manusia, fitnah, ghibah, jangan didengarkan. Jangan malah cari orang, tolonglah kalau ada yang lapor sampaikan ke ulun. Jangan. Ini sama aja kita ingin ditusuk duri. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, ingin ditusuk duri, kita ingin disakiti, lebih bagus gak tahu. Lain nasihat, bisa memperbaiki diri. Kalau fitnah dan ghibah nggak akan membuat kita tambah baik, tapi hanya menyakiti kita, hanya mengganggu kita. Tapi walaupun pian berusaha sekuat tenaga, pasti sampai. Pasti ada. Makanya perlu bersabar. Bersabar. Nah, nanti bagian ini kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, insya Allah minggu ini kita amalkan. Walaupun ini mempraktekkan amalnya 10 tahun susah. Gak gampang ya. Bukan berarti minggu ini praktek, minggu depan berhasil. Susah, sulit. Tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah. Sabar dalam beribadah dan sabar dalam menjaga ibadah, sabar atas kesulitan dunia. Hadza minni, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.